kita mau share perjalanan Randi melawan kanker limfoma Hodgkin, dan hari ini ya kita mau sharing ceritanya gitu karena mungkin hari ini ada yang mau di-sharing tentang kondisi dan pemberitaan tentang suami yang katanya kena sedikit ada masalah. Iya, jadi banyak dari teman-teman semuanya yang bertanya ataupun penasaran ya semenjak aku posting di Instagram. Akhirnya kita mau share perjalanan Randi melawan kanker limfoma Hodgkin, dan hari ini ya kita mau sharing ceritanya gitu karena di Instagram itu kan aku nggak ngejelasin apa-apa. Terus kemarin paling di YouTube aku juga sempet sih dijelasin tentang kronologisnya seperti apa. Nah sekarang aku mungkin sama teman-teman media yang hadir di sini pengen ngejelasin lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalkan masih ada kayaknya yang masih penasaran ataupun belum jelas gitu. saya mungkin bisa diceritain awal tahun Randy mengidap kanker itu sekarang sih kita bening apa berawal dari tumor dulu apa gimana? Jadi dari gejalanya dulu kali ya. Iya. Gimana yang kamu yang ceritain? Ya, jadi waktu terakhir kita tahu gejala itu bulan-bulan Oktober 2020. Sebenarnya sih kalau gejalanya tuh nggak ada yang berat atau nggak ada yang obvious banget ya. Waktu itu Randi dari tahun 2019 tuh sempat training buat maraton. Nah terus tuh kalau malam dia suka ngerasa sesak gitu, terus kebangun gitu sampai harus duduk untuk ya selama 30 menit untuk yang ngambil nafas dalam. Terus setelah 30 menit baru dia bisa tidur lagi. Cuman kan karena dia lagi latihan buat maraton gitu, lagi seneng lari lah. Kita nggak tahu kalau misalkan, maksudnya nggak kebayang gitu itu sesuatu yang berbahaya atau apa. Kita pikir karena lagi banyak latihan lari aja gitu kan. Terus selain itu paling pegel. Nah pegel juga ya, semua orang juga sering kan pegel-pegel. Jadi di tahun 2019 itu sampai tahun 2020 ya kita nggak ada suspek apa-apa. Sampai akhirnya di Oktober 2020 kemarin Randi tuh sempet batuk ya. Batuknya gitu. Lama batuknya kayak sampai 3 minggu. Terus keras banget. Dari hari pertama juga udah keras banget gitu. Jadi batuk kering gitu. Batuknya batuk kering gitu. Terus karena masa pandemi kan, udah masuk masa pandemi, jadi kita sering swab dan swab PCR selalu negatif. Kita ke dokter THT juga, terus dokter THT kasih antibiotik sampai dihabisin, tetap batuk terus gitu. Sampai akhirnya kita dokter THT-nya bilang kalau udah nggak ada gejala infeksi lagi nih. Yang ada masa kita juga masih berpikiran positif ya. Oh bisa jadi ini cuma infeksi doang kok, tinggal minum antibiotik gitu ya. Terus udah sembuh gitu. Jadi sebelum CT scan tuh kita masih berpikiran positif banget, sebelum biopsi juga masih berpikiran positif banget, masih kayak oke, insya Allah nggak kenapa-kenapa gitu. Kemudian pas CT scan-nya keluar, itu kan udah dikasih tahu ya kayak suspeknya tuh apa kira-kira. Emang suspeknya kalau nggak timoma, limfoma. Nah kalau aku berdua sama Randi, kita sih pastinya kaget, terus juga panik. Ya lumayan panik juga, dan kayak nggak nyangka juga ya selama ini yang dirasakan Randi kayak sesak pegel itu tuh ternyata karena ada tumor gitu, bukan karena cuman salah otot biasa gitu kan. Terus cuman kalau aku sendiri sih sebagai support systemnya Randi, ya aku nggak mau berlarut dalam kesedihan gitu, karena buat apa gitu. Realitanya adalah ya ini terjadi gitu. Ngapain kayak deny ataupun bersedih gitu. Dan aku pengen banget bisa berfungsi gitu buat Randi, bisa ngebantu Randi melalui ini semua. Jadi kok yang aku lakukan, daripada fokus ke rasa sedih dan segala macam, aku fokus ke pelajarin tuh kira-kira apa aja sih possibilities-nya yang tadi disebut timoma, limfoma. Penanganannya harus seperti apa, terus treatmentnya kayak gimana, kita harus ke dokter apa, step-stepnya bakalan kayak gimana. Dan aku sama Randi berdua kita diskusi gitu kayak, yang kalau kamu nanti timoma nih
yang akan terjadi ini bakalan kayak gini, terus kalau kamu limfoma nanti yang bakalan terjadi kayak gini, mungkin kita harus melalui kemoterapi, melalui radiasi gitu. Walaupun kita pastinya berharap yang terbaik gitu ya, misalnya yang terbaik, tapi kita juga harus menyiapkan hal-hal yang terburuk gitu yang terjadi. Makanya kita pelajarin dulu nih fakta-faktanya seperti apa, jadi kita nggak kaget lagi gitu ketika dikasih tahu, oh ternyata ini, terus treatment plan-nya kayak gini, kita tuh udah nggak kaget lagi. Jadi pas ke dokter, begitu dikasih tahu limfoma ya kita udah punya basic knowledge gitu, kita udah punya informasi dasar. Oh berarti kita harus kayak gini ya dok, berarti ini harus kayak gini ya dok, dan dikonfirm sama dokter. Tapi kalau namanya orang tua, nah itu justru mereka itu yang justru penuh emosional ya. Pastilah namanya juga orang tua pasti bakalan sedih banget sih ngelihat anaknya sakit gitu kan. Jadi mama aku, orang tuanya Randi apalagi ya, itu begitu tahu ada masa itu langsung sedih banget, langsung bener-bener. Mama aku pas aku, kan mama nganterin ke rumah sakit tapi di mobil itu anak whatsapin, mah kayaknya ini masa ada kemungkinan tumor, itu dia langsung nangis di mobil, bener-bener nangis kayak, masa sih kamu periksa lagi ke dokter yang lain, kamu periksa lagi gitu-gitu. Terus orang tuanya Randi juga ya pastinya sedih banget. Mamanya Randi langsung turun 5 kilo kayaknya dalam waktu 1 bulan gitu karena kepikiran. Nah cuman balik lagi, aku sama Randi justru kita berdua yang menguatkan orang tua bahwa insya Allah Randi masih muda, umurnya masih panjang, dan namanya hidup itu Allah yang nentuin lah. Kita sebaik-baiknya kita berikhtiar gitu, kita usaha untuk kesembuhan Randi. Kasih tadi kamu kan ngomong itu efek stres kamu itu sih, walaupun nggak mengeluarkan kesedihan, tapi itu berdampak sama dia. Kayaknya sih gitu ya. Jadi maksudnya kayak mungkin secara pikiran gitu aku kayak mencoba untuk tegar, maksudnya nggak mau berlarut dalam kesedihan. Pasti sedih ada lah ya, siapa sih yang nggak sedih, maksudnya suaminya sakit gitu kan. Tapi mungkin badan aku justru yang kayaknya ngerasain stres dan segala emosinya gitu. Jadi ya rambut aku rontok banget, parah sih sampai tipis banget, sampai aku juga ke dokter buat benerin rambut gitu. Terus apalagi ya, kalau aku sih itu doang sih, agak jerawatan juga sedikit gitu. Terus jadi nggak mood diet. Nah, kalau itu emang nggak mood aja sih. Ngefek ke anak juga sih, ada kontak batin sama ayahnya. Alhamdulillah Arasha tuh pengertian banget ya. Jadi dia, aku kan sering bolak-balik ke rumah sakit dan nggak mungkin kan bawa Arasha. Dia itu mau gitu dititipin di rumah mertua aku atau sama mama aku, sama Encus gitu. Dia nggak yang tantrum nangis-nangis. Beda banget kalau misalkan aku kayak misalnya mau ke supermarket gitu ya, itu tuh dia bisa langsung nangis. Maksudnya dia pas tahu aku pergi langsung nangis gitu. Atau pas aku lagi di supermarket tiba-tiba asisten aku sama Encus sudah nelfon, "Kak, anaknya nangis, saya buruan pulang" gitu. Tapi selama aku nemenin Rani di rumah sakit, nggak ada tuh dia kayak yang minta, "Mama mana, ayo pulang, papa pulang" gitu tuh nggak ada, alhamdulillah. Cuman Arasha itu jadi lebih posesif banget ke aku gitu. Jadi dia kayak bener-bener nempel terus. Makan selama waktu itu Randi dioperasi, makan tuh maunya disuapin aku. Jadi begitu aku pulang, dia maunya mamanya yang suapin. Terus aku drop dulu Randi ke rumah sakit, terus aku drop Arasha ke tempat mertua aku, baru aku balik lagi nemenin Randi. Tapi dia maunya kayak dianterin dulu, disuapin dulu, kadang-kadang minta dimandiin dulu. Yang sebelumnya kayak dia biasa aja gitu, sama siapa aja dia mau, sama Encus, sama omanya kan, sama siapa dia mau. Nah kalau ke Randi dia pengertian banget. Dia selalu bilang, "Papa lagi sakit nah dadanya." Kita bilangnya aau, "Papa aau di dada" gitu. Kita nyanyiin, "Papa aaunya di dada" kayak gitu. Dia jadi tahu bahwa nggak boleh digendong sama papa selama Randi masih pemulihan operasi. Kalau sekarang kan udah bisa, tapi sebelumnya benar-benar nggak bisa. Padahal tahu sendiri kan, mungkin kalau ngeliat Instagram aku, Randi sama Arasha tuh kalau main ekstrim kan, yang kayak gendongin balik lah, yang ditaruh di atas lemari lah, apalah. Cuman selama Randi masih pemulihan pasca operasi, Arasha alhamdulillah ngerti banget. Malah Arasha yang suka ngingetin Randi gitu kalau Randi lagi kayak mencoba mau gendong papa aau. Dikit aja pada waktu itu, terus dia ingetin. Aku juga kaget dia sampai bisa ngomong. Iya, dia bilang, papa au, jangan gendong Ari ya, kata dia kayak gitu.
nanti kalau papa udah sembuh baru papa gendong Ar, bisa deh gendong Ar, katanya kayak gitu. Alhamdulillah sih pengertian banget Arasha. Bisa dibilang kan sekarang ini kan